Oke, kembali dengan kita. Saat ini saya Yusuf dan narasumber utama kita, Mas Dwi Cahyono, dalam program Arkais. Arkais. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita berbicara tentang Jatayu, sampai pada pertemuannya, istilahnya Jatayu menolong Sinta ketika diculik oleh Rahwana. Nah, cerita belum selesai, kita lanjutkan kali ini. Nah, esensinya Mas, kita bicara ini kok tiba-tiba Jatayu terus bisa mergoi ya, dalam konteksnya ini mergoi ketika Sinta itu dibawa terbang. Ya. Nah, posisinya kemarin kita ceritakan dia berdiri di atas dahan. Kira-kira dalam konteks narasi cerita Ramayana, posisinya di mana itu? Ya. Ramayana memang tidak menyebut secara jelas ya, apa itu area atau tempat di mana kisah ini berlangsung. Tetapi jelas bahwa cerita Ramayana itu menggambarkan tentang ekspansi sebenarnya ya, ekspansi dari orang-orang ksatria, keturunan ksatria, atau lebih tepat dalam hal ini karena di India itu ada ada Arya dan ada Arya dan orang-orang Arya ya, dan orang-orang asli India gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan ekspansi Arya ya. Orang-orang Arya dari India Utara menuju ke selatan. Tidak hanya sampai di penghujung selatan India, tetapi kemudian menyeberang sampai di seberang, yaitu di Pulau Langka. Nah, oleh karena itu kisah baik Ramayana ataupun Mahabharata itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana budaya Arya itu menyebar ke India Raya, ya, India Raya. Bahkan tempat-tempat yang semula menjadi wilayah orang-orang Dravida itu kemudian mendapatkan pengaruh dari budaya Arya. Oleh karena itu lokasi kejadian perampasan ini tentu masih berlangsung kurang lebih di India bagian utara yang berbatasan dengan India bagian tengah. Kalau India itu kan kita membaginya menjadi 3 ya, India Utara, kemudian India Tengah dan India Selatan. Nah, India Selatan ini yang kemudian berbatasan dengan selat yang memisahkan antara India Selatan dengan Sri Lanka. Jadi paling tidak ini kejadian ini masih di sekitar India bagian utara yang berbatasan dengan India bagian tengah, di areal hutan ya, di areal hutan. Mungkin masih konteksnya masih di sekitar lembah-lembah Gangga gitu, tapi sudah berdekatan dengan India bagian tengah. Oleh karena itu kisah selanjutnya nanti akan membicarakan tentang bagaimana upaya dari Rama dan Laksmana itu untuk mencari Sita ke arah selatan. Ya. Nah, ini atas kenapa ke arah selatan ini atas petunjuknya di mana ini ya. Nah, pencarian ke arah selatan ini merupakan petunjuk yang diberikan oleh Jatayu sebelum Jatayu mengembuskan nafas terakhir gitu ya. Jadi kisahnya demikian ya. Upaya dari Jatayu untuk menolong si lemah ya, yang digambarkan sebagai perempuan yaitu Sita dari pemaksaan Rudopaksa yang dilakukan oleh Rahwana ini menggugah nurani ya dari Jatayu untuk menolong. Jadi ketika itu Jatayu belum tahu siapa perempuan ini. Jadi motivasi awal itu adalah motivasi humanis gitu. Naluri menolongnya ini. Naluri menolongnya. Jadi menolong orang yang sedang dalam kesulitan, naluri orang menolong si lemah dari pemaksaan si kuat gitu. Ini yang menjadi motivasi awal ya. Barulah setelah dekat tahu kalau wanita yang dipaksa untuk dibawa lari oleh Rahwana itu ternyata Sita. Dan Sita itu adalah istri dari
Rama, sedangkan Rama merupakan putra dari Dhestharashtra yang notabene merupakan Sahabatnya. dari sahabat dekat dari Jatayu. Nah, Oke. upaya yang dilakukan oleh Jatayu untuk membebaskan. Nah, jadi pesan yang disampaikan di sini adalah pesan tentang pembebasan. Ya. Jadi upaya untuk membebaskan. Jadi ini juga perjuangan. Jadi ada ada pesan kejuangan. Jadi Jatayu ini adalah seorang pejuang, digambarkan sebagai pejuang yang membebaskan dari dari belenggu, ya, dari petaka, dari kesulitan yang dihadapi oleh pihak lain, gitu ya. Dihadapi pihak lain, yaitu dihadapi oleh Sita pejuang. Nah, perjuangan ini membawa beberapa kemungkinan, ya. Ada perjuangan yang berhasil, hasil didapat yang memperjuangkan dalam kondisi hidup. Ya, itu kemungkinan pertama. Tapi bisa juga perjuangan itu tidak sampai membuahkan hasil, dan yang melakukan perjuangan itu gugur. Nah, tapi bukan berarti kalau perjuangannya itu kalah dan kemudian yang bersangkutan gugur, tokoh ini bukan pejuang, tetap pejuang. Oleh karena itu kita mengenal gugur di medan laga, gugurnya Kusuma Bangsa, misalnya. Nah, jadi Jatayu itu termasuk itu, ya, termasuk kategori seorang pejuang yang walaupun upaya pembebasan itu tidak sampai berhasil, karena Jatayu kalah di kisah itu, ya, di kisah Ramayana itu dikatakan bahwa Rahwana atau Dasamuka itu menyabetkan pedangnya itu mengenai sayapnya, ya, sehingga sayapnya pepleh, sayapnya hampir patah. Nah, ini memang agak sedikit berbeda, ya, dengan yang antara di teks Kakawin Ramayana dan di relief cerita Ramayana pada Candi Prambanan. Pada Candi Prambanan itu tidak digambarkan Rahwana menebaskan pedang ke sayap Jatayu, tetapi menombakkan. Jadi terkena tombak, gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara data yang di teks, yaitu Kakawin Ramayana, dan relief, ya. Jadi bukan pedang yang kemudian melukai Jatayu, tetapi tombak yang mengena memang ke arah sayap, ya, ke arah sayap. Nah, jadi terlepas dari itu bahwa Jatayu itu terluka parah, ya, terluka parah. Dan bisa gambaran heroiknya seperti apa ini? Peperangan yang terjadi antara Jatayu sama Rahwana di dalam konteks merebutkan Sinta ini. Ya, jadi Jatayu ketika mendengar perempuan yang menjerit-jerit itu, ya, di arah atas itu, dia melihat ternyata ada seorang perempuan yang dibawa terbang dan perempuan itu meronta-ronta. Nah, inilah yang kemudian mendorong Jatayu untuk segera mengejar, gitu, ya, dan mendekat itu. Ada semacam upaya tarik menarik, gitu, ya. Pergulatan. Ya, ada tarik menarik, gitu, ya, karena Jatayu berusaha menarik agar lepas dari Rahwana, Rahwana juga menarik agar tetap berada di posisinya, gitu. Nah, ketika terjadi tarik menarik inilah Rahwana kemudian melontarkan senjatanya. Sementara Jatayu senjatanya kan hanya paruh, gitu, ya. Jadi berusaha untuk mematuk, gitu. Gitu. Tetapi Rahwana memang digambarkan sebagai raksasa yang sakti, itu, ya. Kita melihat itu memang para dewa pun, gitu, ya, menghadapi angkara murka yang dilakukan oleh Rahwana itu sampai kewalahan. Sehingga mengapa kemudian para dewa itu mendaulat, ya, mendaulat Dewa Wisnu, ya, mendaulat Dewa Wisnu untuk turun ke dunia, ya, karena manusia yang ada di dunia ini, kisah ini kan terjadi pada kalau di dalam konsepsi Hindu, itu ada apa yang disebut dengan catur yuga, empat zaman, ya. Ini terjadi di Tetra Yuga, itu di zaman perak, zaman yang kedua, gitu, ya. Nah, ketika di yuga yang kedua ini digambarkan dunia sedang berada dalam cengkeraman angkara murka. Dan angkara murka ini dilakukan oleh satu daitya, satu raksasa, ya, kalau digambar di kisah ini digambarkan seorang raksasa yang
punya kekuatan yang luar biasa, luar biasa. Raksasa itu digambarkan dengan kepala yang lebih dari 10 jumlahnya. Karena itu sebutannya dasa, 10, bermuka 10, dasa muka, dan tangannya pun itu juga berjumlah 10. Jadi di kanan itu 5, di kiri 5. Oleh karena itu ketika menghadapi Jatayu itu Dasamuka relatif leluasa karena dia memiliki 10 tangan gitu ya. Sementara Jatayu hanya mengandalkan paruhnya ya dan cengkramannya gitu ya. Nah ini. Jadi akhirnya Jatayu yang berjuang mati-matian. Nah, inilah yang kita sebut ya kalau kita menyebut kalau kita mengartikan kata pahlawan. Pahlawan ini kan digambarkan sebagai orang yang melakukan perlawanan. Jadi Jatayu itu melawan dia. Yang dilawan itu apa sebenarnya? Yang dilawan itu keangkaramurkaan. Oleh karena itu Jatayu adalah tokoh pelawan, orang yang melakukan perlawanan menghadapi angkara murka itu. Nah, perlawanan dari seorang yang kita kategorikan sebagai pelawan, sebagai tokoh hero di sini tokoh hero atau protagonis sini ini memang tidak sampai membuahkan hasil. Artinya kalau berusaha membebaskan seseorang yang akan dibebaskan itu tidak betul-betul sampai terbebas. Tapi bukan berarti mengurangi kepahlawanannya. Karena apa? Karena upaya dari seorang pahlawan itu adalah upaya yang dalam istilah asing itu disebut dengan altruistik gitu ya. Altruistik itu adalah kesediaan untuk melakukan pengorbanan. Bukan hanya raganya tapi juga jiwanya atau termasuk nyawanya gitu. Nah, taruhannya itu sampai mengorbankan nyawanya. Ini yang dilakukan oleh Jatayu. Oleh karena itu dalam Ramayana itu dikisahkan bahwa ini Jatayu telah melakukan perbuatan yang digambarkan sebagai perkasa, gitu ya, burung perkasa dengan keperkasaan walaupun dalam konteks ini kalah. Nah, sebenarnya upaya Jatayu itu hampir berhasil sebelum kena tebas pedang atau kena tombak gitu ya. Nah, hampir berhasil, tapi karena terkena senjata itu maka Jatayu akhirnya cumlorot, terjatuh gitu ya. Dari sayapnya tidak mampu, hanya menggunakan satu sayap, akhirnya jatuh. Nah, yang menarik perhatian kita ya. Dan ini saya kira merupakan pesan yang penting ya dalam kisah ini. Sebelum Jatayu itu jatuh ke tanah, Sita sempat melepaskan cincin yang dipakai, cincin yang dipakai itu untuk diberikan kepada Jatayu. Dan kemudian itu diterima dengan paruhnya gitu ya, dicucuk ya, diterima dengan paruhnya dan berpesan agar cincin ini diberikan kepada kekasihnya, kepada suaminya, yaitu Rama. Ya. Ini menarik ya tentang cincin ya. Dalam bahasa Jawa kuna, cincin itu disebut dengan paling tidak 2 sebutan. Disebut dengan salah satu sebutan itu namanya karah. Ya, istilah yang digunakan itu karah. Jadi sempat menitipkan karahnya kepada Jatayu agar diberikan kepada kekasihnya. Ada istilah lain selain kata karah itu, yaitu kata simsim. Nah, kata simsim itu yang menjadi cincin. Nah, gitu. Jadi itu jadi cincin itu arkais juga ya. Arkais gitu ya. Arkais. Nah, yang menarik berarti dari ini cincin yang dikenakan oleh Sita itu dari mana? Apakah cincin yang memang dari keluarga Sita? Tidak. Jadi cincin ini sebenarnya adalah cincinnya Rama. Ya. Jadi sebelum Rama itu meninggalkan Sita untuk menangkap yang di kijang emas ya, rusa emas ya, rusa emas yang kemarin kita bicarakan itu. Jadi sebagai tanda kasihnya karena akan berpisah dengan istrinya itu, cincinnya diberikan kepada Sita bahwa walaupun keduanya berpisah tapi cintanya masih tetap berlanjut. Jadi cincin itu adalah petanda kasih, ya. Ikatan kasih. Begitu juga Sita ketika
upaya dari Jatayu itu mengalami kegagalan ya, dan Sita sudah membayangkan bahkan bahwa Sita akan terpisah jauh dengan suaminya karena dibawa terbang ya, terbang menjauh oleh Dasamuka atau Rahwana ini, maka ya, itulah yang diberikan kepada Jatayu untuk semacam menjadi sign ya, menjadi petanda bahwa walaupun bukti terpisah gitu. Ya, Sita dan Rama terpisah, tapi cintanya tetap berlanjut gitu. Nah, itulah yang secara khusus dititipkan Sita kepada Jatayu untuk diberikan kepada Rama. Nah, apakah Jatayu bisa menemui Rama? Itu belum jelas juga karena Jatayu dalam kondisi terluka dan kemudian jatuh. Gitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Rama itu bisa bertemu dengan Jatayu? Kan? Nah, itu. Nah, kisah Ramayana berikutnya yang berkenaan dengan pertemuan Rama dan Rama Laksmana ya, karena berdua ya, Rama disertai dengan Laksmana itu bertemu dengan Jatayu. Jadi ketika Rama dan Laksmana itu kembali ke tempat asal, tempat perpisahan dengan istrinya, sudah tidak mendapati istrinya sudah tidak di tempat ya, di dalam lingkaran magis tadi ya. Artinya istrinya raib gitu ya, istrinya raib kemana? Nah, ini tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuk. Siapa yang mau ditanya itu ya, tidak diketahui. Oleh karena itu Laksmana dan Rama dan Laksmana mencari kemana-mana gitu ya, mencari ke berbagai penjuru hutan itu untuk bisa mendapatkan Sita, untuk menemukan kembali kekasihnya. Tidak didapati. Nah, dalam pencarian itu Rama dan Laksmana itu mendapati adanya ceceran darah. Jadi darah yang tercecer. Ya, darah yang tercecer. Inilah yang mengundang, ini darah siapa? Dan terlihat bahwa darah itu tercecer gitu ya. Jadi membentuk satu alur petunjuk. Nah, Rama dan Laksmana itu mengikuti ceceran darah itu. Ternyata ketika diikuti ceceran darah itu sampailah kepada pangkal cecerannya. Yaitu ada makhluk dalam bentuk burung besar, burung perkasa yang terlihat sedang sekarat. Dan betapa kagetnya Rama ketika menjumpai burung raksasa yang sedang sekarat itu, karena di paruhnya dia menjumpai ada cincin dan Rama mengenal ini cincin saya yang diberikan kepada Sita. Artinya burung ini tahu itu di mana Sita itu berada. Nah, itulah satu sisi sebenarnya Rama juga kenal kan siapa burung ini? Gitu. Tidak. Rama tidak begitu kenal ya. Tidak begitu kenal itu ya. Tidak begitu kenal karena itu teman ayahnya. Teman ayahnya. Tapi dia tahu ya, tidak sangat dekat ya, tidak sedekat itu. Ya, bahwa itu adalah orang yang dikenal ayahnya, dia tahu gitu ya. Tapi yang tidak diketahui oleh Rama itu bagaimana Jatayu itu bisa mendapatkan cincin dari Sita, dan Jatayu dalam kondisi sekarat terluka gitu ya. Nah, inilah pertemuan terakhir ya sebelum Jatayu mengembuskan napas terakhir seperti teks yang kemarin saya bacakan itu ya. Jadi Jatayu menyatakan bahwa dia menemukan kekasihnya yang sedang dibawa lari oleh raksasa yang tidak diketahui namanya, karena Jatayu juga tidak sempat bertanya kamu siapa itu, tapi adalah kenalan juga raksasa. Belum, kan? Ya, dia memberi petunjuk bahwa raksasa itu berkepala 10, bertangan 10 dan seterusnya. Dia seorang raksasa gitu ya. Dia dibawa terbang ke arah selatan. Selatan itu kemana juga tidak diketahui gitu. Nah, inilah yang menjadi petunjuk awal ya, petunjuk awal, paling tidak petunjuk yang masih samar-samar ya, petunjuk awal bahwa raibnya Sita, kekasih Rama, itu diculik, dibawa paksa oleh raksasa yang bermuka 10 gitu ya, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Dasamuka atau Rahwana. Kata Rah itu menunjuk kepada apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan sirah. Rah. Nah, kenapa ada wana? Ini menggambarkan
banyaknya tumbuhan yang ada di suatu area, yang kemudian kita sebut sebagai hutan. Jadi kepalanya itu seperti banyaknya tumbuhan yang tumbuh di suatu hutan, sehingga sebutannya selain Dasamuka, dalam sebutan Jawa itu ada sebutan Rahwono, gitu ya. Rahnya, sirahnya, kepalanya itu banyak kayak hutan, gitu. Nah, jadi inilah yang sangat mengesankan hati, dan Rama itu merasa berhutang budi, ya, karena atas kejuangan dari Jatayu ini. Jatayu berada dalam kondisi sekarat, ya, dan kemudian mengembuskan nafas yang terakhir. Nah, atas penghormatan, ya, ini yang menarik, ya. Jadi Rama dan Laksmana memberikan penghormatan terakhir kepada Jatayu, yang kita bisa sebut gugur di medan laga, ya. Ini semacam kusuma bangsa, ini pahlawan, paling tidak ini pahlawan kemanusiaan, ya. Pahlawan untuk memperjuangkan si lemah, itu menjuangkan wanita dari cengkeraman orang yang disebut-sebut sebagai pelaku angkara murka, yang Dursila, gitu, ya, pelaku Dursila ini. Setelah mengembuskan nafas terakhir, kemudian sebagaimana lazimnya tradisi di India pada waktu itu, Jatayu kemudian dikremasikan, ya, dikremasikan. Bahkan Rama sempat memercikkan tirta, ya, untuk mensucikan, ya, mensucikan Jatayu ini, ya. Jadi Jatayu diperlakukan secara terhormat, sehingga di teks Ramayana disebut sebagai yang mulia, telah melakukan tindakan yang mulia. Dan yang menarik perhatian kita, Rama sebagai orang suci, ya, karena bagaimanapun juga Rama itu adalah awatara Dewa Wisnu, penjelmaan Dewa Wisnu ke dunia, Jadi di antara penjelmaan Dewa Wisnu ke dunia itu kan berkali-kali, ya, yang sangat populer itu ada 10 penjelmaan, sehingga sebutannya ada sebutan Dasawatara, 10 awatara. Di antara 10 awatara itu menjadi Dewa Wisnu itu menjadi Rama. Di Rama itu adalah awatara Wisnu untuk menyelamatkan manusia yang hidup di dunia itu dari keangkara murkaan yang dilakukan oleh raksasa yang jahat, yang disebut sebagai pelaku angkara murka, yang melakukan tindakan yang Dursila, yang bernama Rahwana atau Dasamuka, gitu. Nah, cincin ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu nanti di kisah selanjutnya ketika jejak Sita itu sudah mulai diketahui, gitu, ya. Akhirnya Rama mengutus utusannya. Kalau dalam istilah kuna, itu, ya, Jawa kuno misalnya, Jawa kuna itu utusan itu disebut duta. Sampai sekarang kan itu, ya. Jadi yang dimaksud duta itu sebenarnya artinya utusan, gitu. Dia mewakili, ya, mewakili ke tempat lain, itu duta. Nah, duta dari Rama untuk menjumpai Sita itu adalah Hanuman. Nah, Hanuman. Itu kisah selanjutnya. Jadi konteks narasi cerita Ramayana ini berlanjut, ya, melalui medium cincin itu nanti. Melalui medium cincin itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, setelah konteksnya berarti di dalam konteks sastra Ramayana, setelah kremasi dari Jatayu ini, masih ada cerita lain nggak mengenai Jatayu ini, atau ditutup di sana? Ya, jadi Jatayu hidupnya berakhir, ya, setelah gugur, gitu. Kemudian dikremasikan secara terhormat oleh Rama. Tetapi masih ada satu burung lagi. Ya. Masih ada satu burung lagi, ya, yang berkaitan dengan cerita yang masih itu berkerabat, ya, dengan Garuda, dengan Jatayu, gitu. Yaitu Sempati. Itu. Burung Sempati. Burung Sempati. Mungkin sebelum kita beranjak ke burung Sempati, nah, yang saya mau tanya adalah kisah
kisah dari Jatayu ini menginspirasi. Ya, menginspirasi sampai pada konteks simbol-simbol kekuasaan di Jawa. Sampai Erlangga itu sampai disebut Erlangga dengan Resi Jatayu. Nah, Resi Jatayu. Nah, sebenarnya nilai spirit apa sehingga itu bisa istilahnya simbol-simbol ini termanifestasi bagi simbol kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa. Ya, baik. Jadi seperti yang terkisah di Ramayana. Jadi Jatayu itu digambarkan sebagai walaupun itu binatang walaupun itu unggas, makna yang secara fisik yang hadir pada tokoh Jatayu itu adalah keperkasaan. Keperkasaan. Jadi ada makhluk, ada sosok yang digambarkan sebagai sosok perkasa, walaupun sebenarnya sudah berusia tua. Berusia tua karena Jatayu itu sahabat ayahnya Rama gitu. Jadi kalau dilihat usianya itu sudah usia yang menuju ketua gitu. Oleh karena itu ketika kemudian berhadapan dengan raksasa yang sakti, raksasa yang punya kekuatan luar biasa, Rahwana itu, apalagi Rahwana juga bertangan 10 dan seterusnya, akhirnya mengalami kekalahan. Tidak masalah kalah. Jadi yang pertama itu adalah burung perkasa, keperkasaan. Jadi simbol keperkasaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah simbol tentang tindakan yang saya istilahi dengan altruistik gitu ya. Jadi kesediaan untuk mengorbankan diri gitu ya. Bukan untuk dirinya sendiri. Jadi berkorban bukan untuk dirinya sendiri, tapi berkorban untuk orang lain yang patut mendapatkan uluran tangan, mendapatkan pertolongan, pertolongan. Sehingga Jatayu bisa kita sebut juga sebagai seorang Mesias. Mesiah itu artinya kan penolong, penolong. Jadi dia adalah sosok yang Mesiah, dia penolong. Walaupun upaya pertolongannya tidak membuahkan hasil. Jadi di samping altruistik dia adalah Mesias, Mesiah, berusaha untuk menolong, walaupun pertolongannya tidak berhasil. Inilah yang saya sebut-sebut sebagai sosok yang heroik, gitu ya. Sosok yang memiliki sikap dan perilaku kepahlawanan. Kepahlawanan karena Jatayu dia melawan keangkara murkaan. Ini seperti misi yang dibawa oleh Rama sebagai awatara Wisnu yang turun ke dunia itu juga untuk melawan keangkara murkaan. Dan sasaran titik arah perlawanan keangkara murkaan itu kepada tokoh yang sama, yaitu Dasamuka, gitu, yang digambarkan sebagai keangkara murkaan, gitu ya. Keangkara murkaan. Apa yang dilakukan oleh Rahwana, terutama terhadap Sita, ini memberikan gambaran kepada penindasan yang dilakukan oleh si kuat terhadap si lemah, gitu ya. Bukan hanya terhadap raksasa melawan manusia, tapi akan lebih digambarkan lagi bahwa ini lemah itu adalah perempuan. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua perempuan lemah ya, tapi menghadapi laki-laki perkasa semacam itu memang tidak imbang, kekuatan yang tidak imbang. Nah, inilah yang dilawan. Jadi kesemena-menaan dari si kuat terhadap si lemah inilah yang dilawan oleh Jatayu. Jatayu kan belum tahu di awal bahwa perempuan ini ternyata itu menantu temennya gitu ya. Karena dia hanya melihat ada perempuan yang berteriak-teriak di angkasa, dibawa terbang. Ini siapa ini? Ini nggak benar, ini tindakan nggak benar gitu. Ya itu. Ini yang saya kira menjadi alasan ya untuk menjadikan Jatayu itu sebagai simbol, simbol. Ya, jadi bukan hanya sebagai binatang unggas, bukan hanya sebagai binatang yang simbolik, tapi sekaligus menjadi lambang, menjadi simbol, gitu ya. Simbol perlawanan paling tidak ya, simbol kejuangan, gitu ya, simbol kejuangan, simbol sikap dan perilaku yang kita sebut sebagai humanis. Gitu. Jadi walaupun burung, seperti yang saya katakan di pertemuan di acara terdahulu, di arkais terdahulu, bahwa ini walaupun burung tapi memiliki, walaupun binatang memiliki kemanusiaan, naluri kemanusiaan binatang yang mempunyai naluri kemanusiaan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kalau ini dibalik, apakah manusia memiliki peri kebinatangan? Nah, gitu ya. Itu kayaknya banyak. Ya, yang manusia kita seringkali juga melihat bagaimana
manusia itu ambeksio ya. Jadi bertindak untuk menyia-nyiakan, menyiksa binatang, itu kan ambeksio. Jadi menungso ambeksio karo kewan. Nah, ini kewan saja dia ambeksio karo manusia. Nah, karena kewan tapi ambeksio apa? Dia punya naluri kemanusiaan. Nah, ini saya kira merupakan satu sindiran ya. Sindiran mestinya manusia yang punya manusiawi kan, namanya gitu saja manusia. Harusnya lebih manusiawi daripada binatang kan gitu kan gitu. Tapi banyak kenyataan yang tidak kan gitu kan. Dalam konteks Erlangga sekarang. Ya, Erlangga. Posisi Jatayu ini gambarannya seperti apa? Kalau di dalam konteks Erlangga. Baik, jadi peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Erlangga itu kan peristiwa yang terjadi pada abad ke-12 ya. Abad ke-12, rentang masa pemerintahan Erlangga itu berlangsung antara tahun 1919 sampai 1049. Ya, jadi paruh pertama abad ke-12. Nah, jadi kalau kita lihat direntangkan dengan munculnya cerita Ramayana kan sebagai kakawin yang diterjemah, ditranslasikan dari Jawa bahasa Sanskerta ke Jawa kuna, atau juga dipahatkan di relief candi itu kan abad rentang waktunya katakanlah itu abad ke-9 akhir atau 10 awal, di sini kan abad ke-11 gitu ya. Jadi paling tidak ada 200 sampai 300 tahun. Nah, jadi tentu pada masa pemerintahan Erlangga cerita Ramayana itu sudah berkembang, sudah dikenal, berkembang gitu ya. Nah, berkembang. Oleh karena itu bahkan mungkin bisa jadi semacam ini way of life ya. Boleh gitu. Karena ada teladan. Teladannya itu. Teladan yang baik yang dilakukan oleh Garuda ya, pamannya Jatayu, ataupun teladan yang dilakukan oleh Jatayu sendiri. Ini mengundang perhatian paling tidak ya. Mengundang perhatian masyarakat yang hidup kurang lebih 2 abad atau hampir 3 abad setelah cerita ini dikenalkan kepada masyarakat Jawa ya, sejak masa pemerintahan Balitung itu. Nah, termasuk yang mengundang kisah ini mengundang pesona dari Erlangga. Jadi Erlangga mencoba memetik teladan dari Garuda ya, ataupun dari Wisnu, dewa Wisnu ya, sebagai dewa penyelamat ya, dewa penyelamat, dewa penolong gitu ya. Nah, Erlangga sendiri memang dalam kisah kehidupannya ya, kisah kehidupannya memang seringkali mengidentikan dirinya itu dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu itu disebut sebagai Cakrawartin ya, jadi penguasa jagat raya ya. Jadi kalau di kekuasaan itu ya, di kekuasaan itu adalah memiliki kekuasaan yang luas. Karena itu apa yang dilakukan Erlangga di masa setelah dinobatkan sebagai raja di tahun 1019 oleh para pertapa di Pucangan itu ya, para pertapa Hindu, Saiwa, para pertapa Buddha atau para resi itu, Erlangga tugas yang pertama dan utama itu menyatukan kembali kerajaan wilayah kerajaan Mataram yang terpecah pasca terjadinya pralaya ya, terjadinya serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Hurawari terhadap mertuanya, terhadap Dharmawangsa. Oleh karena itu Erlangga di sini mendapatkan inspirasi dari dari Wisnu sebagai Cakrawartin, jadi penguasa jagat raya. Jadi jagat raya itu dalam suatu keutuhan itu lewat upaya yang dilakukan oleh Dewa Wisnu yang digambarkan seperti cakra yang dilempar gitu. Jadi jangkauan cakra itu kan jauh ya. Cakra itu kan benda pipih ya, yang tajam yang dilemparkan dan memiliki jangkauan yang jauh gitu. Nah, itu karena itu muncul sebutan Cakrawarti ya, atau Cakrawartin gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Erlangga juga mengidentikan dirinya itu
dengan mengidentikan ya. Itu bukan berarti bahwa mengklaim dirinya adalah Wisnu yang Dewa Wisnu yang turun ke dunia, tidak. Jadi mengidentikan apa yang dilakukan itu dengan mengambil contoh teladan dari Wisnu sebagai penyelamat. Ya. Erlangga menjadi penyelamat, paling tidak penyelamat Mataram ya. Oleh karena itu ketika masa tuanya Erlangga itu mendapatkan sebutan yang menarik di prasasti-prastisnya itu sebagai Resi Jatayu. Ya, Resi Jatayu. Dan Jatayu memang beda dengan Garuda ya, tapi masih berkerabat ya. Dan kalau kita lihat kejuangan yang dilakukan oleh Jatayu dan kejuangan yang dilakukan oleh Garuda tidak jauh berbeda ya. Patriotismenya itu ya. Itu ada kesesuaian gitu. Nah, di samping itu yang menarik lagi dalam kaitan dengan dengan arca perwujudan Erlangga diwujudkan dalam bentuk ya di Sri Arca dalam bentuk Wisnu naik Garuda. Nah, arca ini ditemukan di Patirtan Jolotundo ya. Dan sekarang keberadaannya ada di Museum Trowulan di Pusat Informasi Majapahit atau PIM gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada gambaran tentang Wisnu naik Garuda, dan arca-arca Wisnu naik Garuda memang bukan satu-satunya ya. Kita mendapati di sejumlah tempat ya, di sejumlah situs yang menggambarkan Dewa Wisnu dengan wahananya. Bahkan di Bali di Kerajinan itu ya, gambaran tentang Dewa Wisnu yang sedang mengendarai wahananya yaitu Garuda digambarkan. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa pesona dari Garuda ataupun pesona dari Jatayu itu berlangsung panjang. Dari abad ke-9 akhir atau 10 awal paling tidak berlanjut sampai dengan abad ke-11 kan, abad 11 di era Erlangga, dan ini nanti terus berlanjut lagi sampai ke masa-masa berikutnya ya, sampai ke masa Singasari, masa Majapahit dan seterusnya gitu. Oke, terakhir apa yang bisa dipetik dari mitologi ini? Jadi begini, di mitologi ini ada kesetiaan kasih ya. Kalau kita lihat antara Rama dan Sita gitu ya. Jadi karena kita bicara tentang Jatayu tidak bisa kita lepaskan dari tokoh peran yang lain, terutama di sini Rama dan Sita. Oleh karena itu atas petunjuk dari Jatayu bahwa kekasihnya itu dilarikan ke arah selatan, maka Rama dan Laksmana itu melakukan pelacakan itu ke arah selatan. Dan inilah yang kemudian mempertemukan Rama dan Laksmana itu dengan tokoh besar ya. Yang menarik juga digambarkan tidak dalam bentuk manusia tapi dalam bentuk binatang. Yaitu kera putih yang kemudian kita kenal dengan Hanuman. Hanuman. Bahkan di India Hanuman itu juga diperdewa ya. Dianggap dewa juga. Jadi tidak hanya Rama sebagai awatara Wisnu, tapi Hanuman itu juga diperdewa. Karena itu ada kuil-kuil di mana di kuil ini juga kita dapati arca kera putih yaitu Hanuman. Nah, Hanuman inilah yang menjadi memiliki peran sentral ya. Peran sentral untuk melakukan pembebasan terhadap Sita. Boleh dikatakan Hanuman itu semacam kepanjang tanganan dari jari Rama. Bahkan ditempatkan semacam Kopassus gitu ya. Dia di ujung tombaknya. Karena itu Sita Rama tidak secara langsung dia di garis depan gitu untuk untuk mencari dan menemukan Sita, tapi melalui kepanjang tanganannya. Sehingga tadi seperti yang saya katakan bahwa Hanuman itulah yang kemudian menjadi dutanya ya. Duta untuk menelisik. Duta Rama untuk menelisik keberadaan Sita. Sehingga Hanuman lah yang kemudian pertama kali dia melakukan telisik ke Sri Lanka ya, ke pulau yang ada di seberang laut India, ke Pulau Langka, di mana Pulau Langka itu merupakan Kadatuan, tempat keberadaan pusat pemerintahan dari Dasamuka atau Rahwana, gitu ya, Rahwana. Nah, sebagai duta dari Rama, di samping untuk menelisik benarkah
istrinya itu ada di Langka, gitu. Yang menarik perhatian kita ini kembali kepada cincin ya. Ini kisah tentang cincin ya, betapa pentingnya cincin itu. Jadi kepada Hanuman, Rama itu menitipkan cincin yang sempat diberikan oleh Jatayu kepada dirinya, dititipkan kepada Hanuman untuk diserahkan kembali kepada kepada Sita sebagai petunjuk bahwa kendatipun Rama dan Sita itu terpisah. Kalau memang betul Sita itu ada di Langka ya, itu sebagai sinyal, sebagai sign ya, sebagai petanda bahwa cinta kasihnya terus walaupun terpisahkan. Oleh karena itu nah ini munculnya justru di relief cerita Ramayana di Candi Penataran, di mana digambarkan Hanuman menghaturkan, menyerahkan cincin yang dititipkan oleh Rama kepada Hanuman untuk diserahkan pada Sita. Nah, jadi inilah yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya cincin sebagai petanda kasih itu memiliki tradisi panjang, termasuk tradisi yang ada di Nusantara. Oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan bahwa tukar cincin misalnya ya, budaya barat itu dibawa oleh Belanda. Enggak, kita punya kita punya tradisi cincin yang panjang sebelum orang-orang Eropa masuk ke Indonesia. Di Ramayana tergambar dengan jelas, bahkan jadi banyak yang nggak tahu kalau cincin ini arkais banget. Gitu. Jadi orang usah dilandak-landak nih lah, lontok-lontokan itu ya. Enggak. Itu adalah budaya Nusantara juga, itu yang panjang. Paling tidak kan jejaknya sudah kita lihat di abad 9 akhir 10 awal, gitu ya. Nah ini. Nah, jadi ini jadi memang kisah Ramayana. Nah, lalu bagaimana Hanuman itu tahu kalau Sita itu dibawa larinya itu ke selatan ke Langka. Nah, ini ketemu siapa dia itu? Justru petunjuknya yang menarik itu yang menjadi petunjuk dari Hanuman beserta para kera ya, yang malah mau mencari keberadaan Sita itu, sampai kemudian mendapat petunjuk bahwa Sita itu dibawa lari oleh Rahwana yang kadatuannya itu ada di Langka, di Sri Lanka itu. Mendapat informasi itu secara tidak langsung itu dari burung lagi. Oh gitu. Dari burung lagi. Jadi begini kisahnya. Jadi ketika para rombongan kera ini sampai di pesisiran, di pesisiran, yaitu di satu selat yang memisahkan antara India Selatan dengan Sri Lanka, sempat di pinggir di pinggir pantai itu, di pinggir laut itu, di pinggir selat itu. Para kera ini berjumpa dengan seekor burung besar, seekor burung besar yang tak bersayap. Jadi burung itu tapi dia mempunyai ciri-ciri anatomi burung, tapi tidak dilengkapi dengan sayap. Atau kalaupun ada sayap itu sayapnya kecil gitu ya. Nah itu awalnya tidak diketahui siapa burung ini dan apa peran burung ini ya. Para kera itu sambil mencari-cari ya, sambil istirahat itu sempat di antara para kera itu mengobrol ngobrol dengan sesama kera itu, antara lain yang diobrolkan tentang kisah yang menyedihkan, yaitu kisah tewasnya Jatayu untuk menolong Sita. Nah, pembicaraan para kera yang membicarakan tentang Jatayu itu terdengar di telinga burung yang tak bersayap tadi. Gitu. Nah, kaget burung tak bersayap itu karena disebut-sebut Jatayu. Dan di dalam teks kita bisa mendapatkan bahwa siapa burung ini? Jatayu itu kan masih berkerabat dengan yaitu burung yang ini dirinya, gitu ya. Dia tanya, apa benar kisah itu? Ya benar. Terus dia mengatakan bahwa itu adalah saudara saya, karena burung ini mengenalkan dirinya sebagai Sampati atau Sempati, gitu, anak dari Garuda, sementara Jatayu itu adalah keponakan dari Garuda. Dan jadi ini pamannya dia. Bukan pamannya, itu saudara sepupu. Saudara sepupu. Dan sangat sedih, gitu. Dan kemudian Sampati itu sempat bertanya kepada para kera ini, mereka berada di tepi pantai itu sedang dalam keperluan apa? Dia mengatakan mencari Sita yang dibawa lari oleh
raksasa dengan ciri-ciri berkepala 10 dan seterusnya. Nah, Sampati tahu ya bahwa sebagaimana disebut ciri-cirinya itulah Rahwana, itulah Dasamuka yang menjadi raja di Pulau Langka, yaitu Pulau Seberang. Nah, inilah yang kemudian fokus ya. Sudah menjadi jelas. Jadi jejak pelariannya itu sudah mulai terlihat. Oleh karena itu berkat informasi dari Sampati ini, maka Hanuman melaporkan kepada Rama bahwa sudah jelas jejaknya Sita dibawa lari ke Langka. Nah, oleh karena itu Hanuman kemudian Rama kemudian meminta Hanuman untuk melakukan penelusuran, ya, penelusuran ke Langka, antara lain juga menitipkan karahnya tadi. Nah, jadi ini menjadi gambaran kepada kita bahwa ada relasi yang kuat, ya, antara Rama dengan Jatayu dan sekaligus dengan saudara sepupu dari Jatayu, yaitu Sampati. Baik Sampati ataupun ataupun Jatayu itu sama-sama memiliki jasa, ya, memiliki jasa terhadap Rama, terutama dalam rangka mendapatkan Sita. Bahkan ada satu tambahan lagi yang ini justru berkembang di cerita pewayangan Jawa tentang kontribusi peran dari Sampati. Ya, jadi ketika para kera yang menyertai Hanuman untuk melakukan telisik ke Langka ini, karena ada siasat itu ya dari Trijata terhadap para kera ini, maka 3 kera ini sempat mengalami kebutaan, ya, mengalami kebutaan. Nah, untuk sehingga ini tentu misi yang diemban oleh Hanuman beserta para kera ini kan bisa gagal, terganggu ya dengan kebutaan tokoh-tokoh pengiringnya, atau ini kan merupakan telik sandi ya, merupakan spion, ya, spionase, intelnya. Nah, yang menarik perhatian kita kembali melihat bagaimana jasa yang diberikan oleh Sampati itu untuk menyembuhkan kera-kera yang buta itu. Nah, salah yang menarik perhatian kita di dalam cerita pewayangan Jawa bahwa kera yang buta itu disembuhkan oleh Sampati itu dengan menggunakan minyak yang berada di pangkal ekornya. Ya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu brutunya. Brutu kan mengandung minyak ya. Di situ disebut dengan dalam istilah Jawa itu disebut dengan lengotolo. Nah, jadi matanya yang buta itu kemudian diolesi dengan lengotolo dari brutunya Sampati itu, dan kemudian kera itu bisa kembali melihat gitu ya. Sehingga misi yang diemban oleh Raja Kera Hanuman beserta para telik sandinya itu kemudian bisa berhasil ya, antara lain juga berkat uluran tangan dari Sampati. Jadi baik Jatayu ataupun Sampati itu memiliki kontribusi peran terhadap Rama dalam rangka tidak hanya mendapatkan kekasihnya, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk menyirnakan angkara murka. Nah, ini yang menjadi panggilan hati bersama bahwa angkara murka itu mesti dilawan, diperangi bersama. Kalau pelaku angkara murka itu kekuatan yang besar, maka ya tidak cukup 1-2 orang, tetapi ini harus dikerit lampit ya, harus bersama-sama untuk memerangi angkara murka. Tak terkecuali binatang, kera, kemudian burung itu juga harus berkontribusi untuk memerangi angkara murka. Jadi kalau ada angkara murka, nggak hanya manusia yang bisa menyelesaikan nih. Belum tentu manusia sendiri menyelesaikan. Burung, binatang dan macam-macamnya harus bersatu. Bersatu. Apalagi kalau angkara murka itu datang dari kekuatan raksasa. Nah, ini kan kekuatan yang besar ya. Kenapa Rahwana itu raksasa? Ini kan kekuatan raksasa, bukan kekuatan kecil. Ini kekuatan raksasa. Raksasa yang luar biasa. Kepalanya aja 10. Saya bayangkan ini kalau itu di seni pertunjukan itu ya, ini yang paling banyak menelan biaya make up itu ya Rahwana. Tokohnya 1 tapi kepalanya 10. Jadi biaya make upnya paling banyak. Kalau cuman dibuat
taruhlah topeng statis repot ya. Tapi kalau semuanya dibuat noleh gini juga bisa menjadi lebih repot lagi gitu ya. Bisa tubrukan antar kepala. Gitu ya. Oke, teman-teman netizen, begitulah kira-kira 3 episode kita bercerita banyak tentang tokoh-tokoh binatang, burung perkasa, Garuda, Jatayu dan Sempati. Gitu. Dalam konteksnya bagaimana dalam konteks mitologi binatang-binatang ini punya naluri kemanusiaan yang cukup tinggi sehingga bisa dijadikan contoh teladan. Contoh teladan ya. Iya, gitu. iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di program Arkais. Duh jagat Dewa Bathara, begini rasanya sudah lepas dari raga. Ringan namun berat. Ringan karena aku tidak lagi harus menjalani hidupku sesuai dengan takdirku. Yang menjadi berat adalah tanggung jawabku. Oh, yang jagat Dewa Bathara, semoga apa yang sudah terjadi pada diriku akan memberikan gagasan-gagasan dan menggugah perasaan manusia. Semoga pengorbananku tidak sia-sia. Duh jagat Dewa Bathara, izinkan aku masuk. Izinkan aku hadir ke haribaanmu. Bukalah pintu surga untukku. Kakak.